Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan buka kebaktian kita. Kita satukan hati kita memuji Tuhan. Dari BN HKBP nomor 1 ayat 1-3, hai bangkitlah jiwaku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Raja kasih
Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dan inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan menjadi epistel untuk kita, tertulis dari Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara responsoria. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia
bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbagi mendengarkan firman Tuhan, serta melihara dalam hidupnya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertasasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi perantara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Gereja yang kudus dan aman, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Topik, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Warta yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya
Ketritunggalan Allah. Warta kedua, duka cita. Pada hari Senin 17 Juli 2023 telah meninggal dunia Bapak Mangatas Partumpuan Reinhard Pasaribu dalam usia 75 tahun, meninggalkan istri Samwati Marisi Tua Boru Sinaga, serta 2 orang anak perempuan, semuanya sudah berkeluarga, alamat Jalan Cendrawasih 1 nomor 29, RT 13, RW 1 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Tanah Kusir Kodam, NPJ 1990. Jenazahnya dimakamkan pada hari Selasa 18 Juli 2023 di TPU Tegal Alur, Cengkareng. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan keteguhan iman bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, pembaptisan kudus khusus. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dalam kebaktian Minggu siang jam 10.30 WIB atas permintaan keluarga akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 1 orang anak, yaitu Brisio Ondihon Panjaitan, putra dari keluarga Stephen Orlando Panjaitan, Meika Audina Borupurba, Banjar, Kampung Perigi. Mari kita doakan supaya anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Warta yang keempat, kunjungan gerejawi Punguan Kor Ama. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023, Kor Ama HKBP Kebayoran Lama akan menghadiri untuk memenuhi undangan Gereja HKBP Letare, Tangerang Selatan, dan mengikuti acara pesta pembangunan gereja tersebut yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia Sintua Jasinaga AKMAP. Kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Warta kelima, sermon lansia. Pada hari Rabu 26 Juli 2023 jam 9.30 WIB akan diadakan sermon punguan lansia HKBP Kebayoran Lama di ruangan Sopo Praja lantai 2 yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh punguan ama untuk menghadiri acara sermon tersebut. Warta ke-6, sermon gabungan pelajar CD Remaja Pemuda-Pemudi HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023 pukul 15 sampai dengan 19 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan sermon gabungan pelajar CD Remaja dan Naposo Bulung dengan tema disiplin dalam pelayanan yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Pardede MTH. Diharapkan kepada pelajar CD, Remaja, Naposo Bulung agar mengikuti sermon gabungan tersebut. Warta ke-7, kompetisi cerdas cermat Alkitab Remaja. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023 mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai, Remaja HKBP Kebayoran Lama akan mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab yang diselenggarakan oleh HKBP Resort Suprapto. Peserta yang mengikuti perlombaan tersebut adalah 1. Joshua Mihail Daniel Nadeak, yang kedua Jeremy Elan Parmonangan Sinaga, yang ketiga Valen Kruska Pandu Hasiholan Gultum. Warta ke-8, pertandingan futsal NHKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 22-23 Juli 2023, NHKBP Resort Kebonjeruk menyelenggarakan kompetisi futsal dan NHKBP Kebayoran Lama turut menghadiri kegiatan kompetisi futsal tersebut. Mari kita bawa dalam doa agar peserta pertandingan diberikan perlindungan dan hasil yang terbaik. Warta ke-9, kebaktian penghiburan. A. Pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 20.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian penghiburan dari Parhalado bersama Banjar Cidodol Parserahan kepada keluarga Nyonya SM Hutahayan Boru Sinaga, alamat Komplek Bina Marga, Jalan Kangkung, nomor 94, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dihimbau kepada jemaat Banjar Cidodol Parserahan untuk ikut serta dalam kebaktian penghiburan tersebut. Yang B, pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 12.30 usai kebaktian Minggu siang akan dilaksanakan kebaktian penghiburan dari Parhalado bersama Banjar Ciputat sekitarnya kepada
keluarga Nyonya H.E. Marpaung E.D. Burhutajulu di Aula Sopo Praja lantai 1. Diimbau kepada jemaat Banjar Ciputat sekitarnya untuk ikut serta dalam kebaktian penghiburan tersebut. Warta yang terakhir, warta yang ke-10, Rapat Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HUT Gereja Pesta Gotilon 2023 dan tim SOP Huria. Pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 12.30 WIB, setelah kebaktian Minggu siang di ruangan Sopo Praja lantai 2 akan diadakan rapat lanjutan oleh Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan Hari Ulang Tahun Gereja Pesta Gotilon 2023 dan tim SOP. Mengundang seluruh parhalado Sintua Banjar, pengurus Banjar, dan anggota panitia terkait untuk menghadiri rapat tersebut, dan warta jemaat ini sebagai undangan resmi. Warta tambahan, jemaat yang sakit, Amang Sintua Dr. Andes JW Sitindaun dirawat di RS Suyoto Bintaro Veteran. Kita bawa dalam doa untuk kesembuhan Amang Sintua Dr. Andes JW Sitindaun. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk warta yang tidak kami bacakan dapat dibaca di warta yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dalam satu persekutuan, dalam suasana sukacita pada hari Minggu ini, dan di dalam persekutuan kita, kebaktian Minggu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini. Itu tertulis dalam kitab Matius pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kita bersama mengikutinya, demikian firman Tuhan.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kecil, hal yang sedikit, terlalu sering disepelekan manusia. Karena apa? Hal yang kecil, hal yang sedikit, seolah-olah itu digambarkan tidak ada pengaruhnya. Hal yang kecil sedikit, kurang bermanfaat. Kekuatan powernya tidak ada. Dia tidak berdaya. Sehingga sangat disepelekan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil dan sangat sederhana. Dan itu akan berproses. Bukan dimulai dari hal yang besar, tetapi dimulai dari yang kecil dan bahkan yang terkecil. Dan itulah arti dari perumpamaan nats kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan, yaitu biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu selalu digambarkan dengan hal yang terkecil. Dan bahkan dikatakan sedikit ragi dalam nats kita ini, sedikit saja ragi dicampur dengan 3 sukat
tepung terigu. Itu dalam ayat 33. Sedikit saja ragi. Dicampur dengan 3 sukat tepung terigu. Kalau perhitungannya, 1 sukat itu 12 liter. Berarti kalau 3 sukat, 36 liter tepung terigu. Kita bayangkan, 36 liter tepung terigu dicampur dengan sedikit ragi. Bercampur dengan tepung terigu ini dan akan kelihatan pengaruhnya, pengaruh dari ragi yang sedikit ini. Makanya kita katakan yang kecil biji sesawi, sedikit ragi. Terkadang sepele, tetapi kenyataannya, hasilnya sangat luar biasa. Sekali lagi, hal kerajaan Allah dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia ini. Dia dihadirkan Allah, keluarga tukang kayu. Keluarga yang kecil. Keluarga yang tidak masuk nominasi di kalangan sosial masyarakat. Dan dia lahir di kandang domba. Bukan hal yang kecil sepele lagi. Tapi dari gambaran yang kecil itu dianggap hina. Dan Allah memberitahukan kelahiran juru selamat tersebut kepada siapa? Juga kepada orang kecil, para gembala. Itulah situasi kondisi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia tidak dihadirkan di istana atau melalui satu keluarga yang terhormat. Tetapi dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang kecil, keluarga yang tidak diperhitungkan di sosial masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Kotanya juga terkecil, Nazaret, Bethlehem. Tetapi dari situlah hadirnya yang terbesar, juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa menyepelekan, hati-hati untuk menyepelekan hal yang kecil, hal yang sederhana. Sebab Tuhan saja mengembankan tugas tanggung jawab kepada kita dengan mengungkapkan, kalau engkau bisa bertanggung jawab mengerjakan hal yang kecil, maka kepadamu akan diberikan hal yang besar. Selalu dimulai dari yang terkecil.
Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats khotbah kita pada hari Minggu ini, Tuhan Yesus menyampaikan, mengajar para muridnya dengan menyampaikan perumpamaan, yaitu dari biji sesawi dan ragi. Untuk memahami hal kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Artinya, biji sesawi yang ditanam bertumbuh dan sehingga di sana akan hinggap burung dan bersarang. Ragi yang dicampur dengan 3 sukat tepung berpengaruh dan punya rasa, artinya mempengaruhi dan berdampak. Kalau dulunya abjad kita, huruf abjad kita 26 huruf. Tetapi dengan terciptanya ribuan perkataan dan kalimat, sehingga kita bisa saling mengerti dengan komunikasi. Dulunya hanya ada 7 not. Tetapi akhirnya perpaduan dari beberapa not itu yang diciptakan penciptanya sehingga tercipta ribuan lagu yang indah. Dulunya hanya 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena pekabaran Injil yang mereka lakukan, sehingga hingga saat ini sepertiga penduduk dunia ini menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan yang berdampak, yang mempengaruhi, berarti biji sesawi itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Ragi itu juga adalah gambaran firman Tuhan. Biji sesawi bukan soal ukuran. Di sini mau diarahkan kita bukan soal kuantitasnya, tetapi ini soal kualitasnya. Biji sesawi kecil, tetapi di dalamnya ada embrio, di dalamnya ada kecambah. Dan jika ditanam akan tumbuh, dan bahkan dikatakan dalam nas ini bisa menjadi pohon yang besar. Beda dengan batu. Batu sebesar ini berat toh. Satu ngamate pihta mana no bidang tubui. Kita tanam batu, itu berat. Sebesar ini. Kita tanam tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada embrio. Tetapi biji sesawi kecil,
Tetapi di dalamnya ada embrio, ditanam, itu akan tumbuh. Jadi bukan soal besar kecilnya benih. Apakah ada embrio di dalamnya? Dan itulah firman Tuhan. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman yang kita terima itu bukan benih yang fana. Itu tidak fana. Karena apa? Karena firman itu menghidupkan. Karena firman itu akan mempengaruhi dalam diri kita sendiri dan juga mempengaruhi buat orang lain, dan lebih jelasnya dikatakan akan berdaya guna atau berdampak. Ibaratkan hidup kita berbuah, dan berbuah yang manis dirasakan orang lain akan mengatakan buahnya manis. Tapi bagaimana pula kalau dikatakan buahnya pahit, tidak enak? Itu akan lain soal. Tetapi firman Tuhan mengarahkan dengan biji sesawi tadi yang menjadi gambaran dari firman Allah. Itu adalah biji yang tidak fana, sama dengan firman Tuhan yang tidak fana. Dan itulah yang disampaikan, dan itulah yang sudah diberikan kepada kita dan kita miliki. Dan itu harus bertumbuh. Pekabar-pekabar Injil juga mulai dari Tanah Batak dulunya, kalau kita membaca sejarah, itulah kekuatan firman Tuhan yang ada dalam diri mereka, datang dari Eropa, tiba di Tanah Batak dulunya, para opung kita. Salah satunya ya Munson Lehman tiba di Silindung, dan akhirnya pendeta Munson dan Lehman ini, pengkabar Injil, mereka dibunuh orang Batak. Dan karena apa? Karena dilihat orang Batak dulu melihat kalau orang Eropa itu kalau ya agak putih matanya, ngarosi botar mata katanya. Jadi dilihatin mulus kulitnya. Datanglah orang Batak ini, wah mulus, enak ini kalau dimakan, dipanggang. Akhirnya dibunuh, makanya dagingnya dimakan. Ya puji Tuhan, tulangnya dikumpulkan. Dan hingga sekarang HKBP kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli memugar itu kuburan kedua orang pendeta kita, pekabar Injil yang datang ke Tanah Batak, Munson dan Lehman, yang bertempat di Luwu Pining. Jadi mungkin yang kita jalani hanya salib kasih,
dan juga batu tempat berdoanya Dr. El Nomensen. Tapi perlu juga, dan juga kalau kita jalani juga, yaitu makamnya Nomensen di Sigupar. Mereka itu adalah benih. Dan banyak lagi yang mati martir. Darah mereka yang tertanam itu adalah benih. Benih yang hidup. Sehingga benih itu bertumbuh, dibawa kemana-mana dan menyebar. Sehingga kurang lebih hingga sekarang jemaat HKBP 6 juta di seantero dunia ini. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Ada embrio yang luar biasa yang mempengaruhi setiap hati, pikiran, dan perbuatan setiap manusia. Sehingga dikatakan, berangkat dari pekabar-pekabar Injil dulu, bahwa darah mereka adalah benih yang bertumbuh, yang mempengaruhi hati pikiran, sehingga menumbuhkan iman bagi setiap orang. Setelah firman Tuhan mereka terima. Sehingga dalam sejarah gereja, darah pekabar Injil yang mati martir dikatakan menjadi benih gereja. Itulah makanya bertambah umat. Umat yang percaya. Bertambah pelayan-pelayan di tengah gereja. Bertambah umat yang memberikan perhatiannya dalam setiap pelayanan-pelayanan di tengah gereja. Sehingga bertumbuhlah gereja hingga saat ini. Itu karena siapa? Karena umat, karena jemaat, karena kita semua. Itulah embrio, itulah firman Tuhan. Itulah biji sesawi, itulah ragi yang mempengaruhi, yang berdampak dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mempengaruhi, berguna, berdampak. Dan dalam nats kita ini dikatakan bersarang, berlindung. Biji sesawi yang bertumbuh sehingga datang burung di sana hinggap dan bersarang. Sehingga dikatakan dalam ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang bertumbuh, umat percaya yang bertumbuh harus semakin dewasa. Semakin dewasa artinya itu akan mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi berdampak kepada orang lain. Tanggal 13 Agustus 2023 kita hitung kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Yang keberapa Bapak Ibu Saudara? Yang ke-58. 58 tahun. Kalau sudah 58 tahun, sudah dewasa kan?
Sudah lewat setengah abad. Harus dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam iman, dewasa dalam hal berpikir, dewasa di hati, dewasa berbuat, dewasa bertindak, dewasa berperilaku. Basotong magabi sungod danak. HKBP Kebayoran Lama tanggal 13 Agustus 2023, 58 tahun. Berarti jemaatnya juga sudah dewasa. Oleh karena biji sesawi yang tumbuh, yang dihadirkan Allah kerajaannya, oleh karena ragi yang berdampak, sehingga terjalin persekutuan yang luar biasa. Persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum lansia, persekutuan remaja, naposo, sekolah minggu. Itu adalah pertumbuhan seperti biji sesawi dan pengaruh dari ragi tersebut. Dan ragi itu akan mengubah dan akan berpengaruh di tengah-tengah setiap persekutuan itu. Dan adong bidisiak kena merbedai. Ya kalau bertukar pikiran, kalau beda pendapat, beda pikiran ya wajar. Tapi tidak sampai terjadi perkelahian. Bahkan tidak terjadi mersading. Aduh mersading tahe. Dan masih pakulingan. Tidak berteman dengan baik. Tetapi satu persekutuan yang sangat mesra. Karena apa? Karena memang gereja itu sudah bertumbuh. Sama dengan umatnya juga sudah bertumbuh. Karena firman Tuhan yang sudah diterima. Kalau tidak ada perubahan, berarti sia-sialah biji sesawi dan ragi yang dihadirkan Allah dalam diri kita masing-masing. Itu sama dengan sia-sialah firman Tuhan yang kita terima. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, kalau HKBP Kebayoran Lama of the best. Kenapa Bapak Ibu saya katakan of the best? Walaupun keuangan kas huriannya mokki-hokki. Tahu mokki-hokki apa? Napasnya tersendat-sendat. Tetapi dana pembangunannya 2,3 M. Rehab gereja ini dikumpulkan beberapa orang sintua kita bisa terkumpul 200 juta secara tersembunyi. Tidak ada diwartakan itu. Tapi kita lihatlah kas gereja kita. Ya 40 juta, 50 juta, itu kasnya. Padahal pengeluaran gereja per bulan 80 juta kurang lebih. Tetapi apa yang mau kita katakan? Makanya of the best. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya tidak tutup kan jalan. Ya karena apa? Kita secara pelan-pelan. Dan itulah gunanya. Biji sesawi dan ragi itu mempengaruhi, harus berdampak dalam diri kita masing-masing. Tidak ada kekhawatiran. Kalau dikatakan biji sesawi itu yang bertumbuh dan datang burung hinggap di sana. Kalau para penafsir mengatakan bahwa burung yang hinggap itu adalah setiap bangsa-bangsa berlindung di sana. Dan itulah luar biasanya firman Tuhan. Itulah luar biasanya kekristenan. Akan berdatangan bangsa-bangsa untuk berlindung di bawah kekuatan keselamatan dari Tuhan. Dan itu hadir di Kebayoran Lama.
Dan kita tidak berkekurangan. Walaupun agak khawatir sedikit. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, melalui khotbah ini saya utarakan. Ya, mudah-mudahan dapat menggugah hati dan pikiran kita semuanya. Untuk hal-hal yang perlu. Karena apa? Orang yang dewasa di dalam firman Tuhan, dia akan selalu peduli, perhatian, menyokong setiap program pelayanan di tengah gereja. Dan itu akan kita laksanakan secara bersama. Dan itulah persekutuan ini. Dengan persekutuan ini, ragi firman Tuhan itu akan merekat kita semuanya. Dan mempengaruhi kita semuanya. Sehingga kita punya rasa di tengah kehidupan kita. Rasanya apa? Rasa enak dan manis. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah menjadi biji sesawi dan ragi di tengah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami terutama tentang kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu yang selalu kami dambakan. Kami ingin hidup di dalamnya, berada di dalamnya. Dan Engkau Tuhan mengumpamakan kerajaan-Mu dengan biji sesawi dan ragi. Walaupun kecil dan sederhana, sedikit. Supaya hidup kami juga, kami mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Kami mau bertumbuh sehingga yang kecil tersebut akan Tuhan berkati sehingga bertumbuh menjadi besar. Itulah iman kami. Kami mau untuk berbuat. Kami mau tunduk kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan Tuhan mampukan. Untuk itu, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Nyonya Temha Situmorang, Elboru Nababan, Henro Herianto Pardidi, Novita Lasminar Boru Tambunan, Nyonya Lumbenturuan Boru Barimbing, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Doktorandus Iwan BM Tampubolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan jemaat-Mu yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit terutama Tuhan, kami bawa dalam doa kami, permohonan kami, permintaan kami kepada Tuhan, supaya dengan kasih-Mu Tuhan, memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka, dan bahkan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga orang yang berduka, jemaat-Mu yang berduka, keluarga, Tuhan yang menguatkan, menghibur mereka dan melepaskan mereka dari setiap persoalan, pergumulan dan duka mereka masing-masing. Yang menerima berkat-Mu, begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, berkat-berkat sukacita, ulang tahun kelahiran
ulang tahun perkawinan, lahirnya anak di tengah keluarga. Anak-anak jemaatmu yang sudah mendapatkan jodohnya, berhasil di dalam setiap pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan, berkat-berkat karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan buat jemaatmu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan tuntun jemaatmu selalu supaya dalam setiap aktivitas kehidupan mereka selalu takut akan Tuhan, dan seluruhnya mereka persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sekaligus kita menyerahkan dan mengumpulkan persembahan kita. Yesus
kita akan masuk baptisan kudus untuk satu orang anak jemaat kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 tambah 6. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah anak ini menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang buat orang tua dari anak yang akan dibaptis, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup
dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Brisio Odihon Panjaitan. Brisio Odihon Panjaitan. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Lepas ini masa. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak ini kepadamu. Dan engkau telah menerimanya menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini. Agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekaligus menutup cara kebaktian kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1. Sekaligus kita berdiri semuanya pada saat menyanyikan pujian ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.